Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Wahyuningsih, Prodi Agroteknologi, mata kuliah Biologi Tanah semester 5. Baiklah, untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Biologi Tanah, yaitu Ibu Duyana Oktasari MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian kompos, pengaruh kompos bagi tanaman, dan manfaat kompos tersebut. Pengertian kompos, apa sih itu pengertian kompos? Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Pengertian kompos juga pengertian kompos umum, yaitu bisa didefinisikan secara lengkap. Maka kompos adalah sisa-sisa bahan organik yang telah mengalami pelapukan, pembentukan perubahan seperti tanah atau berbagai mikroba yang lainnya, dan mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. Terdapat dua unsur, yaitu makro dan mikro. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan oleh kompos. Bahan-bahan ini bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar atau di lingkungan alam, yaitu seperti sampah rumah tangga, yaitu biasanya dari sisa-sisa makanan atau bekas sayuran, dan juga tanah, air secukupnya, arang sekam, kapur, dan cairan pupuk ME4 sebagai tambahan, atau bahan-bahan pencampur bahan organik untuk kompos. Yang selanjutnya adalah pengaruh kompos. Pemberian kompos berpengaruh yaitu terhadap tinggi tanaman, lebar daun, jumlah buah, dan berat basah buah, dan konsentrasi 20% merupakan perlakuan yang optimal dalam mempercepat pertumbuhan dan aktivitas, yaitu berbagai tanaman yang bisa kita perlukan di dalam lingkungan, yaitu pengaruh kompos melalui tanaman cabai, melalui tanaman jagung, dan tanaman palawija yang lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kompos, yaitu pupuk kompos aerobik. Pupuk kompos aerobik dibuat melalui proses biokimia yang melibatkan oksigen. Bahan-bahan baku utama pembuatan pupuk kompos aerobik adalah sisa tanaman atau kotoran hewan atau campuran keduanya. Yang selanjutnya yaitu pupuk boksi. Pupuk boksi adalah pengertian pupuk kimia atau anorganik dalam penambahan dan pemerataan kesuburan tanah serta memperbaiki kerusakan fisik seperti kerusakan fisik, biologi, kimia di dalam tanah yang disebabkan oleh proses pemupukan yang berlebihan. Selanjutnya jenis-jenis kompos ini ada 3 juga. Vermikompos. Vermikompos ini adalah yang diperoleh dari hasil perombakan bahan organik yang dilakukan oleh cacing tanah, dan juga vermikompos ini bisa dimanfaatkan dari vermikompos memperbaiki struktur tanah dan menetralkan pH tanah. Sedangkan pupuk organik cair itu adalah larutan dari hasil pemupukan bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, limbah anorganik atau RO, intro atau agroindustri, kotoran hewan, dan kotoran manusia yang memiliki kandungan lebih dari satu unsur. Selanjutnya adalah
Manfaat kompos bagi tanaman. Apa sih manfaat kompos? Terutama banyak sekali ya manfaat kompos yang terdapat di dalam tanaman, karena kompos itu memiliki zat-zat yang bisa mempengaruhi banyak tanaman untuk menjadi subur. Manfaatnya ini salah satunya adalah kandungan organik pada kompos dapat menjaga kualitas air dan tanah. Kompos juga akan memberikan kandungan organik pada struktur tanah dan mempertahankan kandungan air dalam tanah. Sehingga manfaat kompos ini terdapat dalam tanaman, yaitu tidak perlu sering disiram. Selanjutnya adalah kompos merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mengalami pelapukan. Pembentukannya sudah berubah seperti tanah dan tidak berbau. Kompos memiliki sifat fisik dan kimia hampir mirip dengan tanah, namun memiliki kandungan unsur hara yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Di sini juga banyak sekali ya manfaatnya. Ini yaitu salah satunya adalah kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu apa saja? Ada 3 macam, yaitu menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, mengurangi volume ukuran limbah, memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Kalau kita berbicara tentang manfaat atau bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan limbah tersebut menjadi hal yang bisa kita perbarui untuk lebih baik dan bisa dimanfaatkan di masa depan, yaitu seperti kompos ini. Karena kalau limbah-limbah rumah tangga itu kan banyak dibuang di lingkungan, dan sedangkan itu limbah-limbah itu kan banyak juga yang tidak bisa terurai. Itu kita juga bisa dapat memanfaatkan seperti pembuatan kompos atau pupuk alami, dan bisa untuk dijadikan beberapa pupuk-pupuk yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.